Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Lobansyah. Di sini saya akan mereview makalah yang berjudul Pelaksanaan Hasil Evaluasi dan Refleksi Pelaksanaan Evaluasi. Jadi, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu evaluasi pembelajaran PAI. Untuk mereviewnya sendiri, saya akan memulainya. Jadi, pengertian evaluasi. Nah, secara harfiah, kata evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti nilai atau harga. Dalam bahasa Arab itu al-takdir atau al-qimah. Dengan demikian, secara harfiah itu evaluasi pendidikan al-takdir al-tarbawi yang dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, evaluasi pendidikan agama Islam itu adalah usaha untuk mendapatkan nilai yang terdapat dalam proses belajar mengajar yang dilihat dari hasil yang dicapai oleh siswa dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti penilaian harian, mingguan, bulanan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan akhir tahun ajaran dalam ujian nasional. Pentingnya memanfaatkan hasil evaluasi. Nah, di sini pasti salah satunya itu manfaatnya untuk memberikan umpan balik feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara secara langsung maupun tidak langsung. Nah, umpan balik ini dijadikan sebagai alat bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajarnya itu menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik dapat mengukur sejauh mana tingkat penguasaannya terhadap materi. Jika hasil pekerjaan mereka itu mendapat umpan balik dari gurunya, umpan balik tersebut dapat dilakukan secara langsung, tertulis, dan demonstrasi. Dalam memberikan umpan balik itu, guru hendaknya memperlihatkan kualitas pekerjaan peserta didik yang lain. Hal ini dapat membuat perasaan minder bagi peserta didik yang memiliki kemampuan kurang. Umpan balik sifatnya memberikan saran atau perbaikan sehingga peserta didik ini termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar serta pekerjaannya. Manfaat hasil evaluasi. Nah, dalam praktiknya itu masih banyak guru yang tidak paham dan kurangnya memahami pemanfaatan hasil evaluasi, sehingga hasil evaluasi formatif atau sumatif itu hasilnya banyak dimanfaatkan hanya untuk menentukan kenaikan kelas dan mengisi buku rapor. Meskipun demikian, untuk melihat pemanfaatan hasil evaluasi ini secara komprehensif, kita dapat meninjaunya dari berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu seperti bagi peserta didik, hasil evaluasi itu dapat dimanfaatkan untuk, nah contohnya ini seperti mengembangkan minat dan motivasi belajar, nah membentuk sikap yang positif serta belajar dan pembelajarannya. Juga ada bagi guru, hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk contohnya ya, seperti promosi peserta didik. Nah, seperti kenaikan kelas atau kelulusan, mendiagnosis peserta didik yang memiliki kelemahan atau kekurangan baik secara perseorangan atau kelompok. Juga menentukan kelompok dan penempatan peserta didik berdasarkan prestasi masing-masing. Juga ada bagi orang tua. Nah, bagi orang tua, hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan untuk contohnya ya, seperti mengetahui kemajuan belajar peserta didik, membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumah, menentukan juga tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Juga ada bagi administrator sekolah. Nah, hasil evaluasinya dapat dimanfaatkan untuk menentukan penempatan peserta didik, menentukan kenaikan kelas, juga pengelompokan peserta didik di sekolah, mengingat terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia, serta indikasi kemajuan peserta didik dan pada waktu mendatang. Refleksi pelaksanaan evaluasi. Nah,
Dalam ini, evaluasi pembelajaran itu sering ditemukan berbagai kekurangan atau kelemahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penyusunan laporan. Namun, semakin banyaknya seseorang memiliki pengalaman, maka diharapkan akan semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Pepatah lama pernah mengatakan, "As experience is the best teacher." Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa seseorang tidak akan melakukan kesalahan yang serupa dalam kegiatan evaluasi. Udah. Keberhasilan pembelajaran juga keberhasilan belajar ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya itu faktor guru dapat melaksanakan pembelajaran. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran itu, guru harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu. Misalnya perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, dan tantangan. Juga ada balikan dan penguatan. Perbedaan individual. Nah, setiap peserta didik itu memiliki perbedaan satu sama yang lain. Perbedaannya itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Ada juga evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran, tentu guru ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Salah satunya itu dilakukan dengan cara mengevaluasi diri sendiri secara jujur, objektif, dan komprehensif. Hal ini dimasukkan agar guru dapat segera mengetahui kelemahan yang dilakukan oleh dalam melaksanakan pembelajaran dan berupaya memperbaikinya untuk pembelajaran yang akan datang. Faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, salah satunya itu ya jenis penilaian yang dapat dilakukan guru dapat dalam pembelajaran itu adalah penilaian diagnostik. Nah, yaitu penilaian yang berfungsi mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan dan pendukung keberhasilan dalam pembelajaran. Berdasarkan penilaian diagnostik ini, guru melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas belajar. Mengoptimalkan proses hasil belajar. Nah, untuk mengoptimalkannya itu proses dan hasil belajar hendaknya itu kita berpijak pada hasil identifikasi faktor-faktor penyebabnya kegagalan dan pendukungan keberhasilan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil identifikasi itu, kemudian kita itu mencari alternatif pemecahannya. Kemudian dari berbagai alternatif itu dipilih mana yang mungkin dilaksanakan, dilihat dari berbagai kesiapan guru dan kesiapan peserta didik, sarana dan prasarana yang akan dan sebagainya. Pembelajaran remedial salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran. Untuk materi, banyak hasil penelitian menunjukkan lemahnya penguasaan serta peserta didik terhadap materi pelajaran. Untuk kesimpulannya, evaluasi adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria yang merupakan kegiatan berkesinambungan. Evaluasi juga sangat penting dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai sebuah kegiatan yang harus dilaksanakan tidak hanya pada saat tengah semester, tapi tiap semester atau akhir tahun. Tetapi harus juga dilaksanakan terus-menerus. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.